Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 atau KTT ASEAN 2023 siap untuk dilaksanakan. Presiden menilai penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo sekaligus untuk mempromosikan pariwisata tersebut ke dunia internasional, terutama untuk di daerah kawasan ASEAN. 2 hari menjelang KTT ASEAN Summit 2023, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Labuan Bajo didampingi Ibu Iriana, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beserta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Ketibaan Presiden dan Ibu Iriana disimulasikan sebagaimana penyambutan para pemimpin ASEAN yang akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN pada 10 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam keterangan kepada awak media, selepas mengikuti simulasi penyambutan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo bermaksud untuk mempromosikan pariwisata wilayah itu ke dunia internasional, terutama ke kawasan ASEAN. Sebab dengan KTT ASEAN, semua mata dunia tertuju ke Labuan Bajo bahwa ada spot wisata indah Indonesia yang berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tetapi ini adalah momentum yang sangat baik kita dengan KTT ASEAN di Labuan Bajo untuk memarketing Labuan Bajo supaya semua dunia tahu di Indonesia ada yang namanya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Ya. Lebih lanjut, Presiden menyebut saat ini seluruh jajaran pemerintah tengah berkonsentrasi pada penyelenggaraan KTT ASEAN serta keterlibatan aktif masyarakat Labuan Bajo dalam penyelenggaraan KTT ASEAN. Saya kira semuanya terlibat karena memang baik dalam penyambutan, baik dalam penyiapan event yang baik dalam penyiapan homestay-nya semuanya, hotelnya semuanya terlibat. Makanya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa Golomori akan menjadi lokasi pertemuan dari para duta besar ASEAN dan Senior Official Meeting atau SOM. Lokasi ini juga akan dijadikan tempat pertemuan youth dan pimpinan lokal. Ditemui di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo pada Minggu 7 Mei 2023, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, sebelum gelaran acara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 pada 10 hingga 11 Mei, akan digelar beberapa pertemuan. Salah satunya pertemuan Komite Permanent Representative atau CPR atau Duta Besar ASEAN bersama dengan Senior Official Meeting atau SOM. Pertemuan ini akan digelar di Golomori, tepatnya di MICE pada 8 Mei 2023. Berjarak sekitar 45 menit dari Labuan Bajo, Golomori juga akan menjadi lokasi interaksi antara youth dengan para pemimpin-pemimpin lokal. Ada juga interaksi antara local leaders, pemimpin-pemimpin lokal dengan youth dan dengan beberapa pihak yang ada di ASEAN. Dan kegiatan di Golomori untuk CPR dan SOM sudah akan dimulai besok hari. Jadi ini sekarang kita persiapan dan besok hari sudah mulai bernegosiasi sampai nggak tahu, karena biasanya negosiasi kita nggak tahu sampai selesainya sampai kapan. Akses Jalan Labuan Bajo Golomori telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret lalu. Pemandangan indah yang dihiasi laut dan bukit diharapkan membuat Golomori menjadi wilayah pendorong pariwisata di Labuan Bajo yang dinobatkan sebagai destinasi super prioritas. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memimpin sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 atau The 20th Asian Socio-Cultural Community Council Meeting di Nusa Dua Bali. Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir Effendi menyatakan bahwa Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim lebih cepat dari target agenda SDGs.
Pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi Ketua Asian Socio-Cultural Community Council atau Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN. Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 diselenggarakan di Sofitel Nusa Dua Bali pada 7 Mei 2023 dengan mengangkat tema Addressing Gaps and Rethinking Pathway to Elevate Poverty in ASEAN. Asian Socio-Cultural Community Council Knowledge Forum merupakan forum bertukar pandangan dan pengalaman terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di ASEAN yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Menko PMK Muhadjir menyatakan Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals atau SDGs. Lebih lanjut, sebagaimana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 bahwa kemiskinan ekstrim merupakan persoalan multidimensi yang harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran, baik APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat, daerah, sivitas akademik, dan non-pemerintah. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 berada di dalam posisi 0%, yaitu 6 tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals, yaitu tahun 2030. Sementara itu pemirsa, usai mengunjungi kapal perang Republik Indonesia di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pengamanan untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN baik di semua lini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur baik di berbagai lini. Mahfud MD memberikan apresiasi keberadaan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai kapal bantu rumah sakit KBRS yang akan melakukan penanganan medis bagi peserta KTT maupun personil pengamanan. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Di antaranya yakni 11 dokter spesialis, 28 tenaga perawat, 1 analisis laboratorium, 56 tempat tidur ruang perawatan, 3 tempat tidur intensive care unit, 2 tempat tidur high care unit, 4 kamar operasi steril, 1 kamar operasi non-steril, 1 apotik, gudang farmasi, 2 ambulans bos, klinik rawat jalan, dan 1 mobil hyperbaric chamber. Tersedia seluruh peralatan canggih yang serba digital dan 11 dokter spesialis. Ini yang siap mengantisipasi segala kemungkinan, sehingga kalau saya membuat list keamanan itu mulai dari terorisme, intelijen, keamanan di jalan, rumah sakit, dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini persiapan KTT sudah berjalan aman. Keketuaan Indonesia bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Indonesia akan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN sehingga mampu menjawab tantangan untuk 20 tahun ke depan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.